Adapun ketika uh, mewakilkan kepada orang untuk berkorban, kalau korban sendiri enak, ya Allah terima ini dari saya dan untuk keluarga saya, seperti Nabi Muhammad tadi. Nah, Ali bin Abi Thalib juga mewakili Nabi Muhammad, memang tidak disebut nama situ, ya. Cuman diwakilkan sudah. Nah, cuman masalahnya kalau kepanitiaan banyak dengan jumlah orang yang banyak, maka tentu harus ada identitas yang jelas, karena nanti supaya nanti orang yang berkorban bisa ngambil daging itu. Nah, ketika diyakini tertukar, tapi di sini yakin tertukar, bukan tidak yakin tersembelih, yakin tertukar, ya. Dan sembelihnya juga yakin, cuma tertukar, maka tidak ada masalah, ya, nggak perlu ngulang. Seperti tadi, jangankan itu hilang tadi nggak apa-apa. Ya, tadi ada yang bertanya pada Ibnu Abbas, ini saya korban hilang, ya nggak apa-apa, sudah la yadurruk. Sudah saya sampaikan, karena yang sampai bukan darah dan daging, yang sampai pada Allah adalah ketakwaan. Nah, itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para jemaah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Kita sadar atau tidak, kita itu berada dalam irisan bulan-bulan haram dan bulan-bulan haji, ya. Bulan-bulan haram itu disebutkan, ya, dalam hadis, ya, innaz zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran, ya. Minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Rawahul Bukhari an Abi Bakrah Nufai bin Harits radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu beredar sesuai dengan bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, ya. 4 bulan haram, ya. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Nah, ini namanya bulan haram, ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 36, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan di sisi Allah di kitabullah itu 12 bulan, ya. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat dolim, berbuat dosa di bulan-bulan haram tersebut. Berbuat dosa di bulan lain dosa, di bulan haram lebih besar dosanya. Begitu juga dengan kebaikan. Jadi bulan haram itu ada 4, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, sekarang kita berada di Dzulhijjah. Ya, al-hajju asyhurum ma'lumat. Wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu, ya, bulan-bulan yang sudah diketahui. Ya, bulan haji itu apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, makanya kloter-kloter yang berangkat itu kan juga ada yang Syawal, ya, sudah berangkat, ya. Karena langsung umroh untuk haji tamattu. Kemudian ada yang Dzulqa'dah, nah, Dzulhijjah. Nah, ini bulan haji, ya. Nah, berarti kita berada dalam irisan antara bulan haram dan bulan haji, yaitu sekarang ini Dzulhijjah. Dan irisan yang penting lagi adalah 10 hari, dan sekarang kita sedang berada di 10 hari. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam, yakni ayyamal ashr." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, faqala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'. Rawahu Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tidak ada hari
di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Nah, sekarang kita di hari Sabtu, ya, masuk hari yang ke berapa nih? Ke-5 atau ke-6, Pak ya? Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Itu baru 10 ya. Berarti ke-6 ya. Gitu. Jadi amal soleh apa saja tidak bisa dibandingkan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk jihad? Iya, termasuk jihad. Kecuali orang yang keluar berangkat perang, membawa nyawa dan hartanya, pulang cuman balik nama, tidak bawa apa-apa. Ini para jamaah. Oleh karena itu, mari manfaatkan banyak takbir. Ya, karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq, wa yukabbirani fayukabbir ya annas bitakbirihima. Rawal Bukhari. Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu takbir dari awal Dzulhijjah. Dan suaranya dikerasin. Orang-orang ikuti, pergi ke pasar takbir. Nanti di kantor nanti pakai mobil mau kemana, mau rekreasi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, ini para jemaah. Dan pada kesempatan ini ya, insyaallah kita bahas tema yang sebagaimana diminta sama saya, yaitu Idul Adha dan korban ya. Salat Idul Adha dan korban. Idul Adha dan kurban ya. Nah, di mana Idul Adha itu ya pada tanggal 10 Dzulhijjah ya. Dan juga tanggal 9 ada puasa. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah taala ya, semua yang di negeri kita sama hari rayanya. Termasuk juga Saudi sama, alhamdulillah ya. Nah, jangan lupa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiral lati sanah qablah wallati sanah ba'dahu. Rawahu Muslim ya. Puasa di hari Arafah ya. Aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Nanti pada tanggal 9 ya, ketika orang haji wukuf di Arafah. Semoga saudara kita yang sedang menjalani ibadah haji diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan ya, pulang dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para jemaah, kita diberi oleh Allah taala ya, yaitu apa? 2 hari raya ya. Dari Anas bin Malik mengatakan, qadima Rasulullah sallam al-Madinah wa lahum yauman yal'abuna fihi ma faqala ma hadzanil yauman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Ketika Rasulullah SAW ya, nyampe di Madinah, orang-orang Madinah itu mereka bergembira, bersenang-senang, bermain-main dengan 2 hari raya mereka ya, itu. Kemudian beliau bersabda, bertanya kepada orang-orang, 2 hari apa ini? Mereka menjawab, kami bermain-main di masa jahiliyah, bersenang-senang. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan ya keduanya dengan lebih baik daripada 2 hari yang kalian sedang bermain-main itu, yaitu hari Nairus dan Al-Mihrajan. Diganti dengan apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, jadi kita tuh punya 2 hari raya saja dengan hadis ini, ya, nggak ada hari raya yang lain. Ini para jamaah. Ya. Nah sekarang kita akan menghadapi di tanggal 10 itu apa? Sholat Id dan korban. Oleh karena itu ada beberapa poin yang saya ingin kita bahas. Ya, meskipun waktu kita terbatas, mudah-mudahan bisa tersampaikan pembahasan ini. Ya. Yang pertama para jamaah terkait dengan sholat ya, meniti sunnah menjalankan sholat Id ya. Hikmah pertama, hikmah sholat Id ya. Apa hikmah sholat Id? Bahwa kaum muslimin ya bisa bersama-sama untuk menunjukkan syiar Islam para jamaah ya. Untuk menunjukkan syiar Islam, dan mereka keluar dari rumah mereka dengan gembira ya, dan dengan menggunakan pakaian yang terbaik ya. Dengan menggunakan pakaian yang terbaik.
Kemudian apa hukum sholat id? Yang kedua, memang ulama beda pendapat, ya. Ada mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, namun yang dikuatkan di antara tiga pendapat dengan di kitab Sahih Fikih Sunnah, yaitu adalah fardu ain, ya, kewajiban pribadi. Kenapa demikian? Karena ini pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga sebagian dari Malikiyah. Ini kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan, ya. Dan disuruh, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Salatlah, ini perintah, ya. Kemudian juga sampai orang-orang yang wanita yang haid, anak-anak kecil suruh keluar untuk mendatangi tempat-tempat sholat id. Hingga nanti kalau ada istri yang haid tetap mendatangi tempat id meskipun tidak sholat, ya, menunjukkan betapa pentingnya. Kemudian kapan waktu pelaksanaan sholat id para jemaah? Ya, itu saja kalau kalau sholat Idul Adha itu kalau bisa segera, ya, karena memang tidak makan dulu. Kalau sholat id makan dulu, ya. Kalau Idul Adha tidak makan dulu, ya. Sehingga segera untuk bisa menjalankan sholat Idul Adha, ya. Ini. Kemudian para jemaah, di mana tempat pelaksanaannya? Tempat pelaksanaannya memang Nabi di lapangan, ya. Padahal Masjid Nabawi sholat di situ 1000 kali, ya. Sholat fi masjid hada afdal min alfi sholah fi masiwah illa masjidil haram. Ya, sholat di masjid ini lebih utama 1000 rakaat dibanding sholat di Darul Razak, masjid yang lain maksudnya, termasuk Darul Razak 1000 kali. Tapi Nabi tidak sholat id di masjid, beliau di lapangan, di musola lapangan. Ya, dalam Fathul Bari jaraknya itu kurang lebih 500 langkah, 1000 langkah, ya, 500 meteran lah. Artinya itu memang bukan di masjid. Kemudian berikutnya para jemaah, adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita pergi untuk menjalankan sholat id. Satu, dianjurkan untuk mandi, ya, sebelum kita menjalankan sholat id. Mandi seperti mandi junub, ya, sebagaimana hadis Ibnu Umar, kana yaghtasil yaumal fitr qabla an yaghdua ilal musalla, akhrajahu Malik, ya. Bahwa beliau mandi di Idul Fitr atau Idul Adha sebelum pergi ke sholat id. Yang kedua yaitu berhias, dalam pengertian menggunakan pakaian yang terbaik, ya, pakaian terbaik. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, anan nabiyya kana yalbas yaumal id burdah hamra, akhrajahu, ya. Nabi menggunakan pakaian burdah hamra, ya, yaitu pakaian burdah yang ada merahnya. Artinya pakaian terbaik, bukan harus baru, tapi yang terbaik. Yang ketiga, kalau Idul Fitri itu makan sebelumnya, ya. Kalau Idul Adha, iya betul. Kalau Idul Adha tidak, ya. Sebagaimana hadis Buraidah. Ya. La kana Nabi SAW la yakhruju yaumal fitr hatta yat'am. Nabi tidak keluar untuk sholat Idul Fitri kecuali sampai makan dulu beliau, supaya tidak dianggap puasa, makan dulu. Ya. Wa yauman nar la ya'kul hatta yarji fayakul min nasikatihi, akhrajahu Tirmidzi. Kalau Idul Adha beliau tidak makan, ya. Beliau sampai pulang baru makan dari hewan korbannya. Ya, kalau langsung bisa dimasak alhamdulillah, kalau tidak nggak ada masalah yang lain. Intinya kalau Idul Fitri sebelum kita sholat id upayakan makan. Kalau Idul Adha makan setelah sholat. Gitu. Apa kita makan minum kopi? Ya boleh-boleh saja para jemaah, boleh-boleh saja. Cuman kalau kita mengikuti, ya, adab yang dijalankan Nabi seperti itu. Kemudian tidak ada dalam sholat id itu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, tidak ada, ya. Tapi sholat 2 rakaat, ya, di rumahnya, iya, ya, sholat 2 rakaat, ya. Ya, sebagaimana
Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat karena Rasulullah sallam la yusalli qabla al-id syai'an fa idza raja'a ila manzili shalla rakaatain. Ya, Rawi Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sahih, hasan. Rasul tidak salat sebelum Id. Ya. Tapi ketika pulang sampai rumah salat 2 rakaat. Ya, silakan para jemaah ya bisa kita jalankan ya. Kemudian cara salat Id ya. Atau masih apa namanya etikanya. Jadi keluar kita bertakbir. Bahkan takbir itu dari awal ya, dari awal 1 Dzulhijjah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Takbiran, nanti pulang di takbiran para jemaah. Enggak ada masalah. Ya. Kalau ada yang negur berarti belum paham. Insyaallah belum paham ya. Kemudian terutama kalau Ibnu Abbas takbir muqayyad setelah setiap salat ya di tanggal 9 Dzulhijjah. Pada subuh setiap salat sampai hari tasyrik. Terutama ketika kita keluar dari rumah untuk sholat Id ke lapangan, takbir ya. Karena anna Rasulullah SAW karena yakhruj fil idan ma'al Fadl bin Abbas, Abdul bin Abbas, dan beliau takbir ya. Takbir dengan mengangkat suaranya, Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian sighah takbir bisa 2 kali ya, seperti hadis Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud ya, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, atau 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seperti biasanya ya. Kemudian khutbah setelah sholat Id ya. Ini. Kemudian usahakan anak-anak dan istri dibawa meskipun itu haid, dan upayakan jalan yang dilewati ketika pergi dan pulang itu beda ya, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah karena Nabi SAW idza kana yauma id khalafat thoriq ya, idza kana yaum idin khalafat thoriq. Jadi Nabi SAW ketika pergi menjalankan salat Id, jalan yang ditempuh ketika berangkat berbeda dengan jalan yang ditempuh ketika pulang ya. Kemudian dianjurkan untuk berjalan kaki. Minas sunnah kata Ali bin Abi Thalib an takhruja ilal id masyian ya. Akhrajah Tirmidzi ya. Di antara sunnah engkau keluar untuk sholat Id dan kalian berjalan, tapi bukan berarti tidak boleh menggunakan kendaraan, boleh-boleh saja ya. Tapi Nabi yakhruj ilal id masyian wa yarji masyian. Beliau pergi pulang ya dengan berjalan kaki. Kemudian para jamaah selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan ya, khutbah itu tidak ada adzan ya, tidak ada iqamah ya. Kemudian cara sholatnya bagaimana? Pertama takbiratul ihram, baru setelah itu 7 takbir ya, dan tidak ada bacaan di antara takbir-takbir itu. Kalau ada yang mengangkat tangan itu ngikuti Ibnu Umar. Kalau tidak ada angkat tangan, kalau takbiratul ihram adalah angkat tangan, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram di rakaat pertama. Kemudian 7 takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang angkat tangan, ada tidak. Kalau yang angkat tangan ngikuti Ibnu Umar. Kalau yang tidak angkat tangan memang tidak ada hadis yang mengatakan marfu pada Nabi. Ya. Dan ulama menjelaskan, dan Syekh Albani ya, kalau kita yakin Ibnu Umar itu tidaklah berbuat sesuatu kecuali dari Nabi, ya nggak ada masalah. Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar ikut imam tentu saja 7 kali ya. Kemudian yang kedua berapa? 5 kali selain takbir intiqal. Nah ini untuk sholat Id para jamaah ya. Khutbahnya tentu saja setelah sholat ya. Karena dulu pernah dirobah. So, khutbah dulu ada yang pernah merubah di zaman sahabat. Nah, teman ditegur. Alasannya apa? Karena penguasa dia. Karena apa? Karena orang banyak pulang. Enggak ada masalah para jemaah. Kalau memang ada keperluan pulang boleh, tapi lebih baik adalah mendengar. Kemudian sekarang korban. Ini saya percepat insya Allah nanti biar ini dengan tanya jawab ya. Sudah saya bikin poin-poinnya.
Pertama, tes. Definisi tentang hewan korban ya. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan udhiyah. Apa hewan korban itu? Ya, mayutka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahr bi syara'id ya makhsusah. Yaitu hewan yang disembelih dalam rangka untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar. Hari nahar itu apa? Tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Itu. Idul Korban sama ayam tasyrik dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi korban itu para jemaah hewan yang disembelih ya, untuk mendekatkan diri pada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai darah dan daging korban kalian. Yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaannya. Ya. Di antara ketakwaan dalam sembelih hewan korban, mengagungkan syiar Allah dengan cara menggemukkan badan korban. Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk ketakwaan hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Imam Syafi'i ketika memahami ayat ini dengan cara apa? Menggemukkan badan korban termasuk mengagungkan syiar Allah. Termasuk kita takbiran 10 hari ini mengagungkan syiar Allah Ta'ala. Jangan kita remehkan kalau kita bisa, tapi insya Allah mampulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jangan ragu Pak. Ya, memang kebetulan dulu waktu 2016 ya ada jamaah yang memberangkat saya haji, ya. Artinya haji gratis. Kemudian karena saya ustadz barangkali langsung diangkat jadi ketua rombongan, jadi karom. Padahal belum pernah haji, ya sudahlah. Tapi tetap ngasih tausiah. Nah, kebetulan ditugaskan untuk ke Mina, ya, di Mina. Dan alhamdulillah petugas yang ada di situ masih muda, itu takbiran, padahal belum hari raya. Ya, saya juga ikut takbiran karena saya tahu, Allahu Akbar. Ditegur sama orang, Pak, kok sudah takbiran Pak, belum hari raya? Ditegur di bus itu. Iya itu depan takbiran. Memang takbiran dari awal sampai akhir. Wah ini perlu, tapi dijawab apa? Ini perlu didatang Ustadz Somad gitu. Ya gimana Abu Bakar, Abu Hurairah sama Ibnu Umar takbiran dari awal sampai akhir. Ya, saya paham karena nggak ngerti. Ya. Jadi kalau bapak mau takbiran di kantor atau apa, ada yang negur, nggak ngerti. Tapi sekarang alhamdulillah tuh, sampai ada video, ya polisi di jalan-jalan tuh pakai speaker, ada saya videonya tuh. Bapak-bapak yang di jalan ayo takbiran. Karena dianjurkan takbir 10 hari Dzulhijjah, dari awal Dzulhijjah. Ini polisi ini ada ini videonya. Pakai mikrofon. Pakai apa namanya? Ya. Karena Abu Hurairah sama Ibnu Umar pergi ke pasar, ya. Dan mereka takbiran. Ya. Jadi takbiran Pak, habis ini takbir. Ya, jangan kita ragu-ragu lagi. Nah, ini namanya mengagungkan syiar Allah. Ini, ya. Jadi hewan korban juga menggemukkan hewan korban termasuk mengagungkan syiar Allah. Namanya udhiyah, diambil dari adha, ya waktu duha, disembelih waktu pagi itu. Kemudian para jemaah, apa hukumnya? Ini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah, ya, dan saya lebih kepada jumhur ulama, ya, mayoritas. Kenapa? Karena ada Abu Suraiha mengatakan ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhiyan. Aku melihat Abu Bakar Umar tidak berkorban. Abu Mas'ud Al-Ansari seorang sahabat mengatakan ini la adaul adha. Ya, saya tidak menyembelih korban. Wa inilah musir. Padahal saya bisa. Ya, hanya kemampuan makhofatan an yarajirani annahu hatmun alayya. Khawatir tetangga saya menganggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, ini kan perkataan sahabat, ya. Bukan berarti kemudian kita menganggap enteng, remeh, tidak, jangan. Karena berkorban itu merupakan ibadah yang sangat besar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Tapi tidak wajib, ya. Ini pendapat yang saya ambil, ya. Kemudian para jemaah, hewan yang jadikan untuk hewan korban jenisnya apa? Jenisnya adalah
bahimatul an'am, binatang ternak, ya. Sebagaimana Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir, ya. Agar mereka menyaksikan manfaat yang telah diberikan pada mereka. Apa kata Ibnu Abbas? Yaitu manfaat dunia akhirat. Akhiratnya ridhonya Allah, dunianya ya hewan korban itu dibagi. Yang kedua ada yang jual sehingga dapat untung. Itu penjelasan Ibnu Abbas. Ya. Agar mereka menyaksikan manfaat dan menyebut nama Allah di hari-hari maklumat. Apa hari maklumat? Ayyamul Asyr, 10 hari pertama ini kata Ibnu Abbas. Ada ayam ma'dudat. Ma'dudat adalah hari tasyrik, ya. Jadi kita berzikir dengan ayat ini, kita berzikir dengan hadis tadi, dengan takbir para jamaah, Allahu Akbar, jangan ragu. Dari pertama ini masih ada hari. Sekarang hari ke-6 ya, Pak. Hari ke-6 sekarang. 6. Itu. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk mendulang apa? Saya pernah ada kajian, nanti mungkin bisa di-share, bisa di ini, ya, kajian mendulang pahala di bulan haji bagi yang tidak berhaji. Dan luar biasa banyak keutamaan-keutamaan. Ya. Bahwa itu hendaklah mereka menyebut nama Allah, menyaksikan manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari maklumat. Itu 10 hari Dzulhijjah ini. Ya, atas apa yang Allah rezekikan pada mereka berupa bahimatul an'am. Apa itu? Binatang ternak. Nah, binatang ternak ini onta, sapi, kambing. Ya, sekarang kan banyak tuh orang senang dengan keperkasaan. Saya senang dengan keperkasaan. Saya mau korban harimau, ya nggak bisa. Ya, sekarang orang banyak melihara harimau. Mau korban harimau nggak bisa. Korban gajah karena dagingnya banyak juga nggak bisa. Ya, bahimatul an'am, onta, ya, kemudian sapi dan kambing, ya. Ada si Bilal mengatakan, aku nggak peduli, ma kuntu ubali lau duhaitu bidik. Aku nggak peduli seandainya harus berkorban dengan ayam, gitu ya. Korban ayam, ya. Kalau nggak punya ya jangan maksain, korban perasaan saja. Ini. Kemudian berikutnya para jemaah, syarat hewan kurban. Pertama syarat umur. Nabi bersabda, la tatbahu illa musinnah, ya. Illa an ya'siru alaikum fatadbahu jada'ah minad dha'ni. Akhrajahu Muslim. Kalian tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah itu untuk umur. Kalau onta umur 5 tahun masuk tahun ke-6, itu onta. Kalau sapi umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau kambing, ada kambing kan kambing al-maiz, kambing kacang, ya. Itu umur 1 tahun masuk tahun ke-2. Tapi kalau susah untuk mendapatkan semua, boleh sembelih, ya, jada'ah minad dha'ni, domba yang umur 6 bulan. Kalau susah mendapatkan yang lain. Jadi mungkin mendadak baru tiba-tiba ada rezeki, misal nih para jemaah, ya. Lalu tidak ada, sudah habis semua kecuali domba, tapi sekarang banyak, ya. Ya. Kemudian yang paling utama, ya, syarat ini syarat umur. Kemudian syarat fisik, ya. Atau yang utama dulu, ya, apakah onta atau sapi atau kambing atau domba. Ulama beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan onta, ada yang mengatakan kambing, ya, domba. Karena Nabi sering memilih domba, tapi beliau juga pernah dengan onta. Ya, karena Nabi Ismail pun diganti dengan domba. Domba yang bagus ini banyak pedagang domba yang paham nih, Pak. Ya. Gitu. Yaitu apa? Hadis Aisyah, anna Rasulullah SAW amara bi kabshin akron yata'u fi sawat wa yabruku fi sawat wa yanduru fi sawat fa atabihi liyudhi bihi, ya. Faqala laha ya Aisyah halumil mudyah thumma qala ishhadiha bihajar fa fa'alat thumma akhadha wa hadal kabsha
fa'ja'ahu thumma dabahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi, akhrajahu Muslim. Ya. Kata Aisyah, Rasulullah menyuruh untuk membawakan kabis. Kabis itu domba. Akron bertanduk. Ya ta'u fi sawad. Ya, dadanya ada warna hitam. Wa yabruku fi sawad, ketika kaki empat ini menyungkur, itu ada warna hitamnya di kakinya, di dadanya hitam. Wah, itu bisa di matanya juga ada warna hitam. Nah, itu yang paling utama. Ya, itu yang diminta Nabi. Nyuruh Aisyah untuk bawa kambing. Makanya kalau bapak-bapak beli kambing begitu, mahal itu. Para pedagang kambing udah paham itu dengan sunnah jual kambing ini. Ya. Itu kambing Garut biasanya, yang tanduknya cakep itu, kemudian matanya hitam, di tangan-tangannya hitam, kaki-kakinya, terus di dadanya. Itu yang paling utama. Ya. Nah, kemudian beliau minta Aisyah untuk menajamkan pisau dengan batu, ya. Lalu Nabi menyembelih dengan membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Nah, jadi bapak-bapak, satu keluarga korban satu untuk semua keluarga. Berusaha di sini, ya itu. Dan bahkan orang yang meninggal, umat Nabi Muhammad yang meninggal, Ibnu Taimiyah mengatakan dengan hadis ini kita mengorbankan keluarga kita yang sudah meninggal. Ya, gitu. Nah, kemudian ada seorang sahabat, ya, yaitu Abu Ayyub, ya, dari seorang tabi'in Atha bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Ayyub bagaimana korban di zaman Rasulullah SAW. Kata sahabat ini mengatakan, kana rajulu yudhi bisyah anhu wa an ahli baitih. Di zaman sahabat, ya, di masa Rasulullah, seorang korban satu ekor kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Fayakulun wa yut'imun. Lalu mereka makan daging korban itu dan kasih orang miskin. Ya. Sampai hatta tabahan nas fasorot kama taros, sampai orang-orang berbangga-bangga. Maka terjadilah apa yang kau lihat. Artinya apa? Satu keluarga 7 orang masing-masing satu. Dengan tujuan apa? Berbangga-bangga. Tentunya apa? Pamer. Nah, ini yang enggak boleh. Justru satu, karena ikhlas karena Allah, fasolli lirabbika wanhar, salat karena Allah, berkorban karena Allah. Tidak akan pernah sampai la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu attaqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah korban yang sampai ketakwaannya. Nah, di sini memang perlu yang namanya keikhlasan para jemaah. Tes, ya. Perlu namanya keikhlasan ini. Ya. Jadi boleh, ya. Bahkan dianjurkan satu untuk semua keluarga. Jadi dari sisi umur, ya, kalau kambing umur 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi ukurannya umur, bukan poel. Ya. Poel itu tanggal giginya. Kalau yang jualan kambing nggak jujur, ya, kambingnya dikepruk, giginya lompat, ya. Ini Pak, buktinya nih giginya sudah tanggal, bukan, ya. Ukurannya umur, ya. Saya melihat ada banner jualan unta, apa benar ya? Apa benar di sini ada jualan unta? Enggak tahu saya. Tuh. Di Bogor tuh, kemarin pas lewat. Jadi kalau unta umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau sapi umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau kambing, ada kambing kacang, ya, kambing Jawa itu umur 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau tidak ada, boleh domba, ya. Domba umur 6 bulan itu boleh para jemaah. Kemudian selanjutnya syarat fisik, ya, syarat fisik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la yujazina fil adahi, al-ara'u al-bayyin awruha, wal maridatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu
dhil'uha wal kasiratul lati la tanqa akhrajahu Nasa'i. 4 perkara korban tidak sah. Pertama, buta sebelah. Yang jelas butanya. No, itu al-aura, ya, awar, aura. Kalau buta dua-duanya apalagi akma. Kalau buta sebelah saja nggak boleh, jangan sampai seperti ahlu dohir. Ini dohirnya apa? Buta sebelah. Kalau dua-duanya buta nggak apa-apa, yang salah itu. Ya. Saya tidak menempeleng orang tua, saya tidak marahin orang tua, tapi tempeleng karena ayat mengatakan fala taqul ma'ufin, jangan bentak orang tua. Saya bukan bentak, tempeleng lebih parah lagi ya. Kemudian yang kedua, sakit, yang sakit parah jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang, yang jelas pincangnya, apalagi nggak ada kakinya. Yang keempat, kurus, ya, al-kasiratu allati la tanqa, yang tidak ada sumsumnya, kurus. Ya, itu tidak sah para jamaah. Nah, kalau mungkin telinganya agak cacat sedikit, nggak ada masalah. Ya. Tanduknya agak sedikit, tidak ada masalah. Tapi yang paling bagus, ya, apa? Ditanya kepada Nabi, ya, ayyur riqab afdol qala alaha samanan wa anfasuha inda ahliha. Korban apa yang paling utama ya Rasul? Yang paling mahal harganya dan yang paling berharga, paling cakep bagi pemiliknya. Ya. Nah, sekarang saya tanya Pak, Bapak Ibu-ibu, ada tidak kambing lebih mahal dari sapi? Kambing Garut ada nggak harga 50 juta? Yang dipakai lomba itu loh Pak. Lomba untuk hias itu. Ada tidak harga sampai 50 juta? Saya tanya para jemaah di tempat lain, iya ada, betul loh tanya. Sementara sapi berapa? 25 atau 30? Tuh. Ketika itu ada orang punya kambing, punya sapi. Kambingnya harga 50 juta, ya kambing lebih utama. Ya, nah ini ulama memang beda pendapat. Ada mengatakan onta, karena onta itu bisa dibagi banyak. Kemudian 2 sapi baru kambing. Ya. Nah, tapi di sini Nabi menjelaskan secara umum mana yang lebih mahal dan mana yang lebih anfas, yang lebih menyenangkan, ya, yang lebih berharga bagi pemiliknya. Ya, di sini para jemaah. Bukan berarti tidak boleh nawar, boleh nawar. Ya. Sebab kalau tahu kambing yang domba yang ini, ya, domba yang matanya hitam, di kaki-kakinya hitam, di dadanya hitam, itu mahal. Ya. Ada kemarin orang menawarkan beratnya 80 kilo, 8.500.000. Ya, tahu barang dia. Itu. Ya. Tahu rahasianya. Nah, ini para jamaah. Jadi yang utama apa? Yang paling mahal atau yang paling berharga bagi pemiliknya. Ya, demikian. Ya. Nah, tapi kebanyakan yang dipilih Nabi itu amlahain. Amlahain itu warna putih. Ya, dan juga warna putih yang bercampur juga dengan warna hitam. Nah, itu yang kedua berarti. Kalau yang pertama tadi hitam di mata, hitam di perut, hitam di kaki-kakinya, itu yang paling utama. Sampai Nabi menyuruh, kata Aisyah, amaroh, menyuruh. Nah, itu ambil, ya, kibas domba yang matanya hitam, kemudian di kaki-kakinya ada hitam dan di ininya ada hitam. Ya. Demikian. Ya, mudah-mudahan dapat semua. Ya. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, tentu kita akan mencari yang terbaik. Nah, kemudian ada warna itu tapi kurus. Ya, warna putih polos atau hitam polos tapi gemuk, ya tentu yang utama yang gemuk, karena memang yang diharapkan adalah dagingnya. Ya. Kemudian bagi yang mau berkorban para jamaah dari tanggal 1, ya, sampai nanti berkorban tidak boleh motong kuku sama rambut. Idza dakhalatil ashruh wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basyai syai'a. Rawahu Abu Dawud. Kalau sudah masuk 10 hari Dzulhijjah, ada di antara kalian mau korban, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Ada yang nanya, yang dimaksud kukunya korban apa kukunya seorang yang korban Ustaz? Ya kukunya dia sendiri, bukan kukunya kambing. Ngapain motong kukunya kambing? Iya sendiri, para jemaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tuh sampai pada haram karena larangan. Allahu a'lam bissawab. Ya. Nah, terus kalau satu keluarga, siapa yang mau berkorban? Bapaknya. Berarti yang bapaknya yang tidak memotong kuku, rambut, yang lain boleh, gak ada masalah. Tapi korbannya diperuntukkan untuk semua keluarga. Itu yang dilakukan Nabi dan para sahabat.
Lalu setelah itu banyak orang setelah itu dengan berbangga-bangga, nih saya, ya suami saya korban sendiri, istri sendiri, anak yang pertama sendiri, sampai anaknya 10 masing-masing sendiri misalkan. Kalau tujuan berbangga-bangga itu tercela para jemaah, ya, dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena tidak ikhlas, ya. Lebih baik satu untuk semua keluarga. Nah, kalau misalkan, oh enggak, memang saya ingin berbagi-bagi karena ada rezeki, enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Berarti yang memang dia berkorban, yang tidak boleh potong rambut, potong kuku. Apa hikmahnya? Ulama menjelaskan karena di hari itu dibebaskan dari api neraka, sehingga apa? Semua anggota badan kita ini biar sempurna dalam pembebasan dari api neraka. Allahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, ya, waktu penyembelihan korban ya tentu saja yang utama di hari ke-10 yaitu Idul Adha, tapi boleh hari tasyrik, ya boleh para jemaah. Tidak boleh disembelih sebelum subuh, tidak boleh tentu saja, ya. Kemudian hewan yang sudah disembelih di mana tempatnya? Tempatnya adalah tempat musola di lapangan yang dipakai untuk sholat, ya, yang dipakai untuk sholat. Pembagian hewan korban, ya, hewan korban ini harus dibagi semuanya para jemaah, sebagaimana hadis Ali, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuma ala butni wa nuqassim butnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'ti fi jazzaratiha syai'a. Akhrajahu Muslim. Bahwa Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan korban onta. Suruh dibagi semuanya, dagingnya, kulitnya, ya, jilal. Jilal itu apa? Kalung, ya, atau kisah yang dipakai untuk bisa onta atau kuda apa atau yang lain, ada pelananya untuk di atas. Suruh dibagi semua, nggak boleh diberikan kepada tukang jagal sebagai kompensasi, ya. Dan tadi dalam firman Allah surah Al-Hajj tadi kan ada tuh, ya, ada tidak Pak? Ada orang mengatakan masa korban kok dimakan sendiri? Ada tidak pendapat begitu? Ada sebagian masyarakat. Sementara ayatnya disuruh fakulu minha wa'timu al-ba'is, makanlah minha dari daging korban itu sebagian, suruh makan. Bahkan Nabi ketika korban 100 onta, bagaimana cara makan dari masing-masing? Nabi kerat satu kerat masukkan ke bejana panci. Onta kedua sampai 100 baru dikasih air, ya, kuah, baru minum airnya. Enggak mungkin makan satu-satu. Mungkin tadi hatta satu tusuk sate misalkan, masa 100 tusuk, ya, terus 100 ini juga susah. Maka beliau apa? Kasih kuahnya diminum, ya. Menunjukkan apa? Mengamalkan ayat tadi. Sebagian ulama mengatakan wajib Pak, makan daging korban itu wajib sebagian. Ustaz nggak bisa Pak Ustaz makan daging kambing misalkan. Sudah, ya satu tusuk ambil satu bagian diiris jadi seperempat, penting makan, ya. Itu. Saya tunjukkan ayatnya supaya nanti kalau ada orang ngomong masa korban kok dimakan sendiri. Ya, ini saya tunjukkan ayatnya. Tolong dibaca Al-Hajj ayat 28, dibaca terjemahannya. Surat Al-Hajj ayat 28, surat 22 ayat 28. Bismillah. Surat Al-Hajj ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya. Makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya. Berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Ya, fakir miskin, ya.
Jadi suruh fakulu minha. Itu fi'il amr. Ya, kata kerja perintah. Perintah itu wajib. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian makan sunnah. Tapi apa halangannya untuk tidak makan? Dengan demikian, jangan sampai kalau ada panitia sebagai wakil mudhohi, wakil pengorban, jangan sampai ketuker. Ada orang, oh saya nggak mau daging kambing, padahal kalau orang kambing minta daging sapi. Nah, itu. Ada nggak Pak? Ada ya? Itu ada. Dia korban kambing, minta daging sapi, dagingnya sapinya orang. Nah, itu tidak benar. Ya dagingnya yang dia korbankan sendiri. Nah, dimakan dulu. Setelah itu sudah ada yang dimakan, mau ditukar sama orang nggak masalah. Yang penting sudah ada yang dimakan. Nah, jadi pembagian korban itu pertama dimakan untuk diri sendiri, yang kedua disedekahkan untuk fakir miskin, yang ketiga bisa disimpan, yang keempat boleh dihadiahkan kepada orang kaya, boleh hadiah. Ya, boleh. Itu pembagiannya. Jangan memberikan kompensasi kepada penjagal dengan kepala atau kulit. Bahkan kalung, kan biasanya ada kambing ada kalungnya ya, atau sapi. Itu suruh bagi semua, nggak boleh. Dijual, nggak boleh dijual. Ya. Nah, ketika diberikan kepada penjagal sama dengan dijual. Nah, nunu'tihi min indina. Kami memberi dari kami. Oleh karena itu nanti penjagalnya digaji. Nah, para pecincang itu panitia. Ya, panitia yang sebenarnya kan panitia inti, ya, ketua, wakil, dan mungkin bendahara, ada sekretaris. Itu wakil dari pengorban. Ada pencincang itu panitia dalam pengertian ya sebagai cincang. Jazar itu namanya banyak cincang, banyak nyincang. Itu jazar. Sehingga digaji mereka. Ya, dari apa? Dari uang yang diminta dari pengorban. Ya. Oh ternyata di antara yang membantu untuk cincang ada yang fakir, ya boleh. Ya, dikasih bagian korban untuk sedekah, tapi tetap dapat yang dari nu'tihi min indina. Itu jamaah sekalian ya. Kemudian ini karena waktunya, kalau sudah ada kambing ya, terus kambingnya mencolot hilang ya. Ya, kabur. Ini ternyata ada hadis yang menyatakan ya. Ya, Tamim bin Huwais berkata, "Ishtaraitu syatan bimina udhiyah." Aku membeli kambing di Mina untuk korban, fadallat, lalu hilang. Ya, sa'altu Ibnu Abbas an dzalik, faqala la yadurruk. Ya, akhrajahu Baihaqi. Aku bertanya Ibnu Abbas masalah itu, beliau mengatakan, oh enggak masalah. Ya, artinya sudah korban dia. Ya. Mungkin ada satu lain hal tertukar. Oh saya tertukar nih, khawatir sudah korban. Nah, cuman kalau jelas tertukar, ya itu berarti dia tidak makan daging korbannya, nggak ada masalah juga para jamaah. Ya. Ya, sehingga tidak perlu untuk mengulang korban. Oh ternyata nyemplung, kan banyak tuh sapi yang kabur masuk kali. Ya masuk kali kemudian apa? Kakinya copot. Wah, kaki sapi copot satu gimana Pak? Ibu-ibu sekalian, apakah dibiarkan atau mau dimakan? Nggak boleh, haram. Ma quti'a minal bahima wa yahayya fahuwa maitah. Akhirnya Abu Daud. Yang terpotong dari hewan ternak ketika dia hidup, maka yang terpotong itu bangkai. Misalnya ditabrak truk, ya, kabur tabrak truk. Ya, kakinya copot satu, masih hidup, sembelih sapinya, ya. Tapi kaki yang melepas itu bangkai, nggak boleh dimakan. Itu. Kalau mungkin tidak ada sapi di dalamnya ada janin, mungkin kambing ada janin, boleh nggak dimakan? Nah ini banyak orang nggak boleh dimakan tuh janin ya. Apa harus sembelih dulu? Tidak. Ya, Nabi bersabda, zakatul janin, zakatu ummu. Sembelihan untuk janin cukup sembelihan induknya. Itu hadisnya sahih. Ya. Ya, oleh karena itu dari hadis ini timbul kaidah fikih apa? At-tabi', yang ikut-ikut ya. Ini beli rumah di dalamnya ada apa namanya? Tambang, ya sudah milik dia, ikut-ikut. Jadi kalau di perut janin, di perut sapi atau kambing ada janin silahkan ya.
Ya, itulah yang bisa saya sampaikan, alhamdulillah ya. Tapi untuk penyembelihannya ini yang belum ya, boleh saya sampaikan sedikit ya. Di dalam penyembelihan pun juga ada penyembelihan itu para jemaah disebut dengan tadkiyah. Tadkiyah itu mengocorkan darah hewan yang kemudian halal dimakan. Tadkiyah ada 3, ada ad-dabah, ada an-nahr, ada ar-ramyu. Ad-dabah sembelih kambing, sapi. An-nahr ya fasolli lirabbika wanhar. Apa nahar? Onta. Untuk onta. Onta itu di dalam keadaan berdiri. Kalau disembelih itu bukan disembelih. An-nahr kalau disembelih di sininya onta susah mati. Tapi di sininya kan onta itu lehernya panjang dekat dadanya. Makanya kalau antum lihat video onta dalam keadaan berdiri seharusnya diikat kakinya. Coba tolong dibuka ya. Firman Allah Surat Al-Hajj ayat 36 ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul alqaina wal mu'tar ya. Tolong baca terjemahannya Al-Hajj 36. Itu unta berdiri dan diikat kaki kirinya satu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Lalu apabila telah rebah mati, makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta-minta, demikianlah kami telah menundukkannya unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ya itu kalau unta ya. Ada unta, pernah ada unta lari ya. Ada unta lari kemudian dipanah sama para sahabat, ada Nabi, karena nggak bisa ditangkap, itu boleh. Atau kita memanah ya hewan ketika berburu atau ditembak asal baca doa, atau pakai anjing pemburu, boleh tidak? Boleh, pakai elang ya, itu boleh. Ini sebagai tambahan ilmu ya. Ini para jemaah tolong dibaca ya. Surat Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih muqallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wa tuqsmallahi 'alaihi wa taqullaha innallaha sami'un 'alim. Tolong dibaca. Ini penting, ambil pelajaran ilmu. Surat Al-Maidah ayat 4. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan-makanan yang baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Pemburu. Bisa elang, bisa apa? Anjing. Mukallibin dari kalab. Ya. Terus yang kalian ajarkan? Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Kita tahu anjing itu ya najis ya. Nah, sebagai ulama matan air liurnya, Imam Syafi'i semua ya. Tapi dipakai untuk berburu para jamaah. Dan apa kata ulama tafsir diantaranya Syekh Nasir As-Sa'di. Jadi ketika anjing ya diberi ilmu, belajar ilmu ya, binatang buruannya itu jadi halal. Gitu. Itu anjing. Jadi ilmu itu penting para jemaah. Sampai anjing diajar ilmu yang diajar Allah Ta'ala, buruannya jadi halal meskipun tidak disembelih, mati misalkan. Asal baca bismillah. Ya. Kemudian syarat hewan yang disembelih, satu, ketika mau disembelih dia dalam keadaan hidup. Ya. Yang kedua, menyembelihnya di tempat-tempat sembelihan, yaitu ada 2 urat di sini sama urat tengah ya, napas dan tempat makan, tidak urat ya. Tuh. Ya kalau sudah sembelih sudah dengan cara yang ini, insya Allah lah kena semua itu. Kemudian bukan binatang buruan di tanah haram. Syarat orang yang beleh, satu, berakal. Boleh laki, boleh perempuan, gak ada masalah. Yang penting berakal. Ya. Yang kedua muslim atau ahlul kitab. Boleh ahlul kitab. Sembelihan ahlul kitab boleh dimakan. Ya. Ya.
Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sembelih makanan ahli kitab halal bagi kalian, makanan kalian halal bagi mereka. Ibnu Abbas mengatakan apa makanan di sini? Sembelihan. Ya. Kemudian dengan syarat tidak dalam keadaan ihram, ya, tidak dalam keadaan ihram. Yang keempat, membaca basmalah, ya, ketika menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi syarat penyembelihnya satu, berakal, bukan orang gila, bukan anak kecil. Yang kedua, muslim atau ahlul kitab. Berarti kalau bukan ahlul kitab gak boleh, ya, lebih aman di Eropa daripada di India atau Cina. Ya, kalau dia orang-orang ahlul ausan, penyembah berhala, gak halal makanannya. Ya, kalau ahlul kitab, Nasoro sama Yahudi boleh, sembelih mereka boleh dimakan. Kemudian syarat penyembelihan satu, pisaunya tajam. Ya. Kedua, bukan terbuat dari tulang atau kuku. Ini tajam, bukan terbuat dari tulang kuku. Yang ketiga, adab ketika nyembelih. Ya, berbuat sebaik-baiknya kepada hewan yang mau disembelih. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu adibah wal yuhadda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu, akhrajah Muslim. Ya, Allah menyuruh untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kalau bunuh dengan baik. Sekesal-kesal sama tikus, kalau ketangkep nggak boleh dibakar, ya. Dibunuh dengan cepat. Kalau sembelih dengan baik. Tajamkan pisaunya, bikin hewan disembelih itu bisa tenang. Ya. Kemudian jangan ditunjukkan ketika mau ngasah pisau di depan hewan yang disembelih. Atau sembelih hewan, ya, kita sembelih teman-teman suruh lihat. Nah, itu sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Ya. Ada orang yang menelentangkan kambing untuk disembelih, ya, dan dia menajamkan pisaunya, wahwa yuhiddu syafratahu, di depan kambing yang disembelih. Nabi bersabda, aturidu antumitaha mautat, apakah kamu mau membunuhnya berkali-kali? Halla hadatta syafrataka qabla an tuj'aha. Ya. Tajamkan pisaumu sebelum kamu mentelentangkan hewan itu, jangan sampai di depan matanya. Ya. Ini para jemaah. Ya, jadi dihalangi dari hewan yang lain, ya. Kan terkadang ada, ya, sembelih sapi yang satu melihat tuh keluar air mata, ya. Pernah Pak, ya? Iya. Ini mereka juga punya rasa juga itu. Kemudian boleh Nabi ketika sembelih itu nginjek kepalanya kambing. Nabi sembelih sendiri, ya, diinjek kepala kambing dengan kaki kiri tentunya sembelih. Ya. Nah, kemudian menghadapkan, ya, ad-dabihah ilal kiblah. Jadi lehernya itu dari ke kiblat ke sini. Ya. Berarti kepalanya di sana, lehernya ke sini. Itu para jemaah. Sambil membaca apa? Bismillah Allahu Akbar. Ya. Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, terima ini dari saya dan untuk keluarga saya. Allahumma taqabbal minni wa an ahli. Kalau bisa sebelah sendiri, kalau tidak mewakilkan juga boleh, ya. Boleh para jemaah. Ya. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Salam. Saya pernah mau sholat Id, kemudian ada teman yang negur, waktu takbir 7 kali dan 5 kali katanya nggak boleh ngangkat tangan. Nah, itu gimana Ustaz? Syukran. Iya. Kalau bicara tidak boleh nggak benar. Tapi kalau berbicara bahwa tidak ada hadis yang marfu yang sampai menisbatkan kepada Nabi mengangkat kedua tangan baik ketika sholat Id maupun sholat jenazah. Tapi yang ada asar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Syalbani mengatakan bahwa Ibnu Umar itu sahabat yang paling getol terhadap sunnah.
ya. Sehingga babun wasi gak masalah mau ngangkat kedua tangan atau tidak. Tapi karena kita sholat berjamaah, Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ketika imam takbir, takbirlah. Ketika imam ya membaca, maka dengarkanlah, diam dan dengarkan. Maka ketika imam takbirnya dengan mengangkat kedua tangan, maka lebih baik mengikuti imam. Sehingga pertama, hadis imam dijadikan untuk diikuti tercapai. Yang kedua, juga ada asar Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar itu sahabat yang getol sama sunnah. Ya, jadi kalau ada orang bilang salah, ya nggak benar juga, karena ada asar dari Ibnu Umar. Gitu. Tapi kalau bilang tidak ada hadis yang sampai kepada Nabi, bahwa Nabi ya mengangkat kedua tangan takbir. Gitu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Yang lain? Ya silakan Pak. Ibu-ibu silakan kalau ada pertanyaan. Iya, bentar, Bapak dulu, baru ibu-ibu. Iya. Suaminya dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan nih, mohon maaf agak banyak Ustaz. Ada 5 tentang kurban, 1 tentang sholat. Mungkin tadi udah disampaikan, takutnya saya keliru memahaminya atau mungkin perlu penjelasan lebih detail lagi. Pertama tadi kalau nggak salah tempat penyembelihan itu di tempat sholat atau musola ya Ustaz ya? Atau malah sebaliknya, saya takut keliru itu ya. Itu yang pertama, konfirmasi itu aja Ustaz, atau bukan di tempat yang, bukan tempat lapangan, tempat sholat tadi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat penyembelihan ya Ustaz, supaya keluarga juga masuk daripada bagian pengurban. Nah pada saat penyembelihan itu apakah perlu disebutkan misalnya si fulan dan keluarga, bahkan sampai ada yang bin siapa gitu, atau cukup nama pengurbannya saja gitu saja. Ini mungkin praktek kita setiap tahun supaya lebih tepat kalau memang ada kekeliruan itu saja. Terus yang ketiga tadi disampaikan juga, nah jika ada kekeliruan ya Ustaz, kekeliruan hewan kurban gitu ya, misalnya kurban kambing nomor 3 gitu ya, punya si A tapi keplingsut gitu, sehingga kurbannya yang punya orang lain gitu. Nah taunya itu belakangan gitu ya, itu hukumnya bagaimana ya? Apakah sah atau harus diulang kurbannya gitu kan, panitia mungkin harus bertanggung jawab atau bagaimana gitu saja sebaiknya gitu. Yang keempat, apakah ada maksimum pembagian kurban setelah penyembelihan? Kalau nggak salah saya pernah dengar itu 3 hari setelah penyembelihan. Jadi misalnya tanggal 10 disembelih, itu maksimal 3 hari, apakah harus segera didistribusikan atau tidak ada batas maksimalnya gitu. Nah kemudian tadi ada yang kelima, kalau kurbannya sapi terus minta kambing atau sebaliknya, itu nggak boleh kalau nggak salah saja, atau sebatas dia kurban sapi, sapinya dapat sebagai syarat untuk nanti dimakan, ya kalau kambing dia minta boleh-boleh saja untuk dimakan berikutnya, tapi paling tidak hewan kurbannya itu dimakan oleh si pengurban dulu. Kalaupun sapi ya sapi, kalau kambing ya kambing, tapi kalau minta di luar itu ya nggak apa-apa selama kurbannya itu, pengurbannya memakan daging kurbannya. Nah yang terakhir ini tentang sholat Idul Adha Ustaz, apakah harus satu paket imam dan khotib gitu ya secara syar'inya gitu, atau boleh berbeda? Bila mana boleh itu kondisi yang seperti apa gitu, ataukah memang syar'inya khotib dan imam itu satu orang ya, satu ini. Agak melebar sedikit, termasuk Jumat Ustaz. Apakah di Jumat pun ada khotib dan imam itu sebaiknya atau wajibnya atau harusnya itu satu orang, atau boleh berbeda? Jika boleh itu kondisi yang seperti apa gitu. Syukran Ustaz, maaf agak banyak Ustaz. Iya, adapun ya, mudah-mudahan saya ingat semua tes. Adapun ketika mewakilkan kepada orang untuk berkorban, kalau korban sendiri enak, ya Allah terima ini dari saya dan untuk keluarga saya, seperti Nabi Muhammad tadi. Nah Ali bin Abi Thalib juga mewakili Nabi Muhammad, memang tidak disebut nama situ, ya, cuman diwakilkan sudah. Nah, cuman masalahnya kalau kepanitiaan banyak dengan jumlah orang yang banyak, maka tentu harus ada identitas yang jelas, karena nanti supaya nanti
orang yang berkorban bisa ngambil daging itu. Ya. Nah, ketika diyakini tertukar, tapi di sini yakin tertukar, bukan tidak yakin tersembelih, yakin tertukar. Ya. Dan sembelihnya juga yakin, cuma tertukar, maka tidak ada masalah. Ya, nggak perlu ngulang. Seperti tadi, jangankan itu hilang tadi nggak apa-apa. Ya, tadi ada yang bertanya pada Ibnu Abbas, ini saya korban hilang, ya nggak apa-apa, sudah la yadurruk, sudah saya sampaikan. Karena yang sampai bukan darah dan daging, yang sampai adalah ketakwaan. Nah, itu, ya. Nah, cuman masalahnya kan nggak bisa makan daging korban sendiri, tidak mengamalkan pahala itu. Ya. Nah, kemudian apalagi Pak tadi Pak? Yang penyebutan nama. Iya tadi ya, yang mewakil itu ya, ketika mewakilkan ya cukup bahwa ini adalah sudah ada nomor, sudah ada nama, cukup dengan itu. Ya, cukup. Kalau mau sebut ya Allah taqabbalin, terima dari fulan, boleh-boleh saja. Karena Nabi mengatakan ya Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Nah, misalnya yang mengkorban Hartono, ya Allah terimalah ini dari Hartono dan keluarganya Hartono. Bisa disebut seperti itu. Yang menyembelih. Ya. Nah, Nabi menyebut nama beliau, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya, bismillah Allahu akbar. Ya Allah terimalah ini. Gitu. Termasuk yang kan ada yang sepertujuh itu berarti sebutin satu-satu cukup namanya aja Ustaz ya. Kalau apa? Yang sepertujuh sapi itu kan berarti ada 7 orang itu nama-namanya aja 7 orang itu disebutin Pak, itu ya nggak perlu, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Sudah iya. Ya. Jadi yang disebutkan apa siapa Ustaz? Ikan di situ sudah ada namanya. Ya. Ini yang berkorban sudah ada namanya. Ya. Bismillah, nggak perlu disebut para jamaah. 7 orang itu, iya, sebutkan. Ya. Nggak perlu. Ya. Seandainya pun menyebut juga nggak ada masalah, nggak menyebut juga masalah. Ya. Yang penting sudah niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal semua tergantung kepada niat. Ya, demikian. Jadi kan biasanya panitia mengumumkan ini sapi ini ya sapi nomor 3 atas nama 1. Nah, itu disebut itu. Jarang nggak disebut, selalu disebut. Itu ya. Karena supaya tahu. Itu juga supaya tahu. Nyebut boleh, tapi ketika nyembelih terima ini dari fulan ya, lupa semua 7 orang, nggak ada yang hafal. Nah, tapi ketika mau diumumkan bisa disebut di saat itu, bisa seperti itu. Nah, jadi penyebutan nama itu ada sunnahnya, yaitu Nabi tadi nyebut nama beliau, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umatnya Muhammad. Ketika menyembelih. Nah, ketika mewakilkan, ya Allah terimalah ini dari Pak Hartono dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada lagi. Adapun sholat Id, khotib sama imam, yang utama khotib sama imam itu satu. Ya, boleh berbeda untuk kondisi tertentu. Ya, mungkin imamnya dia bisa berdiri sholat, tapi nggak bisa sujud. Ada tidak? Ada. Sehingga harus duduk. Nah, kalau imamnya duduk, masa semua makmum suruh bawa kursi semua? Harus ikuti imam. Ketika Nabi sholat duduk, karena Nabi sebagai imam dan beliau sebagai Nabi, sehingga meskipun beliau duduk tidak terwakili yang lain. Nah, sehingga makmum harus duduk. Nah, kondisi begini kan berat kalau makmum selapangan suruh bawa kursi, suruh duduk. Gitu. Maka bisa imamnya elangin, ya khotib. Ya, seperti itu. Ya, disebut oleh para ulama, ya boleh-boleh saja, tapi yang utama adalah imam khotib satu, yang utama. Demikian ya. Yang maksimal dibagikan tadi ada maksimalnya nggak Ustaz? Setelah penyembelihan itu harus sebelum 3 hari. Oh iya. Pertama pembagian 3 untuk sedia sendiri, ya. Fakulu minha, makanlah sebagian. Sebagian itu bisa 1 tusuk. Saya minta 1 tusuk aja, yang lain bagi orang, boleh nggak masalah. Minha litab'id, sebagian. Ya, ketika kita motong 1 kerat itu bagian dari hewan korban. Wa at'imu al-ba'isal fakir, kasih kepada orang fakir miskin. Ada asar tapi dhaif, 1/3 untuk yang korban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk disimpan. Nah, itu dhaif asarnya. Minha, sebagian. Nah, sebagian itu litab'id, ya, 1 kerat. Kayak Nabi 1 kerat itu 1 onta besar, 1 potong. Kedua juga sama. Masukin panci,
dikasih air kuah, diminum kuahnya. Sudah menjalankan fakulu minha, makanlah itu. Kalau mau dibagi, ya masa yang kambing satu separuh mau diambil pengorban, untuk fakir miskin mana? Kan gitu ya. Ya. Ada yang mengatakan bagi-bagi 3. Nah sekarang untuk disimpan boleh, ya. Bahkan Nabi bersabda, ya, bahwa man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalitha wa baqiya fi baitihi minus syai'. Orang yang berkorban jangan sampai daging korban itu tersisa lebih dari 3 hari di rumahnya. Falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'al kama fa'alna al-'amal madi. Ya. Kami mengerjakan ya Rasulullah pada tahun berikutnya seperti tahun yang lalu. Kulu wa at'imu wa dakhiru. Ya. Makan sendiri, kasih fakir miskin dan simpan, ya. Fa inna dzalikal amka nabinas juhdun. Karena di saat itu tahun yang lalu itu orang-orang tuh penting perlu. Fa aradtu an tu'inu fiha. Oleh karena itu saya ingin kalian bantu mereka sehingga jangan sampai di rumah daging lebih 3 hari. Nah kalau kondisinya seperti itu sekarang ini, ya, karena BBM naik, nah, itu barangkali sebagian tempat perlu, ya, jangan sampai ada tertinggal lebih 3 hari di tempat kita dibagikan, gitu, ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jadi dimakan sendiri, kasih fakir miskin, disimpan, ya. Kalau dalam pandangan kita, ya, kalau sampai jauh kita nggak terjangkau, ya itu bukan kewajiban kita, ya, kita terjangkau, ya, tidak tahu yang mana yang perlu, ya, nggak apa-apa disimpan. Tapi harus jelas-jelas ada orang perlu, ya, orang fakir miskin nggak bisa makan, nggak boleh lebih 3 hari, dibagi sakit kasih ke dia. Demikian, paham Pak, ya? Hadis sahih Imam Bukhari, ya. Yang lain ada lagi? Cukup ibu-ibu tadi, ya, silakan Bu. Ada Ustadz sebentar. Ya. Tapi ini di luar tema, boleh Ustadz? Boleh Bu, silakan Bu. Bismillah. Gimana Ustadz untuk sholat suruknya wanita, jika wanita itu kan sholatnya di masjid, ya Ustadz. Nah jika seperti sekarang ini di masjid, itu untuk sholat suruknya gimana Ustadz? Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Ya, sholat syuruk, ya, terkait dengan hadis, ya, sholat syuruk, memang ulama, ya, beda pandangan di sini. Sholat syuruk itu yang dimaksud ada sholat syuruk sendiri, duha sendiri. Tapi kalau Syekh Utsaimin maksud sholat duha sebenarnya yang dilakukan di awal waktu, ya. Man shallal fajr fi jamaah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu thumma shalla raka'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tammah, ya. Akhrajahu Tirmidzi wal Baghawi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan dikatakan sahih, ya. Barang siapa sholat subuh berjamaah lalu dia duduk di masjid berzikir kepada Allah, ya, sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji dan umroh secara sempurna, ya. Udah berapa kali haji umroh Pak? Wah saya nggak kehitung, ya. Ternyata apa? Sholat syuruk, ya, itu salah itu, ya, salah, ya. Ya, tetap kalau punya kewajiban haji tetap harus haji, ya. Nah, cuman di sini pertama terjadi perbedaan pandangan terhadap derajat hadis. Ada yang mengatakan hadis tidak sahih, tapi Syekh Albani mengatakan sahih. Dan sana ini kita anggap ini sahih, maka ada perbedaan pandangan sholat syuruk apa sholat duha. Ada yang mengatakan ada sholat syuruk sendiri, ada duha sendiri. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan ini sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Allahu a'lam bishawab. Iya. Di sama ibu ini habisin sholat silahkan, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Tapi memang asal jangan ngobrol. Nah, kita ngobrol di sini di majelis ilmu, ya, kan yadhkurul summa qa'ada yadhkurullah, duduk dan berzikir pada Allah Taala. Jelas kalau berzikir baca zikir pagi petang, ya, pagi sampai suruh, itu jelas. Tapi majelis ilmu seperti saya kan ngobrol nih, juga berzikir, majelis apa? Majelis zikir. Idza marartum
bi riyadil jannah farta'u faqalu ma riyadil jannah faqala majalisul dzikr halaqul dzikr akhraj Tirmidzi. Ya, barang siapa melewati taman surga singgahlah. Apa taman surga ya Rasul? Halaqah dzikir, majelis dzikir. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum ya berkumpul di rumah Allah di masjid, nah, membacakan kitabullah. Mesti antum tidak baca, saya sendiri yang baca tadi. Itu masuk ke dalam hadis itu, yaitu bermajelis dzikir. Meskipun ngobrol begini, antum tanya, tetap itu berzikir, tidak mengurangi pahala tadi. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Itu cukup? Ada lagi? Terjawab? Iya, silakan. Bismillah. Ustadz, kan ada salah satu hadis, barang siapa diberikan keleluasaan, dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Nah, sebegitu kerasnya peringatan itu sampai nggak boleh dekat kepada tempat sholatnya Rasul, berarti kan nggak boleh ke dekat masjid lagi atau jangan sampai dekat. Nah, ini ditujukan untuk siapa Ustadz? Ketika ya banyak di satu daerah atau satu desa itu yang rata-rata mereka mampu gitu, mereka punya bisa beli kendaraan, bisa punya HP-nya bagus-bagus gitu kan, maksudnya secara ini mereka punya harta gitu, tapi tidak mau berkurban gitu Ustaz. Jadi dianggapnya yang memang benar-benar mampu lebih gitu. Padahal kalau dilihat harusnya dia sudah bisa memiliki harta melebihi kambing atau mungkin sapi gitu Ustaz. Iya, itu diantara dalil yang dipakai oleh ulama yang memberikan hukum wajib korban. Ya, mangkana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana, akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad. Ya. Tapi ini ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan mauquf, ya. Seperti Daruqutni, mauquf, tidak sampai pada Nabi, tidak marfu. Barang siapa punya kelapangan tidak berkorban, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Nah, itu dalil yang dipakai yang mewajibkan, ya. Tapi hadisnya dhaif dan dikatakan mauquf, ya, tidak sampai marfu pada Nabi seperti Daruqutni. Dan tadi asar-asar sahabat, ya, Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan saya tidak berkorban, padahal saya mampu, ya. Khawatir tetangga saya menganggap itu sebuah kewajiban. Nah, berarti memang tidak wajib, demikian. Tapi kalau mampu kemudian meskipun tidak wajib tidak menjalankan, sayang. Kenapa? Ini kan kalau haji disebut apa? Musim haji. Kalau musim durian montong pada nunggu, musim mangga, musim. Ini mausim disebut dengan musim haji. Terbatas yang namanya musim itu para jemaah. 10 hari Dzulhijjah. Setelah itu tidak ada lagi ayat tasyrik. Nah, sehingga apa? Kesempatan bagi kita yang memiliki kemampuan untuk menggunakan momentum penting, yaitu musim. Nah, itu. Orang kalau mau musim hujan sudah siap panen, siap tanam. Itu para jemaah. Jadi kalau sudah musim itu penting. Nah, sekarang musim disebut dengan musim haji, ya, ada istilah musim haji, ya. Iya, mausimul hajj. Di bahasa Arab musim itu mausimul hajj, ya, musim. Dan karena itu manfaatkan musim itu meskipun itu sunnah, dan pendapat yang kuat bagi saya pendapat jumhur mayoritas ulama bukan wajib, ya. Dan hadis tadi ada mendhaifkan, ya. Yang kedua ada yang mengatakan mauquf, yang lebih roja adalah mauquf, dikata oleh Daruqutni, tidak sampai marfu, terangkat sampai kepada Nabi. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran. Ya. Cukup? Saya diajukan. Ya. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, ya. Yang salah dari saya dan dari setan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan mari kita manfaatkan waktu yang masih ada ini, musim ini, ya. Jadi kita tuh berada pada irisan antara bulan haram dan bulan haji. Bulan haram apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, sekarang kita berada di Dzulhijjah, bulan haram dan bulan haji.
Ada irisan lagi 10 hari disebut dengan ayyamum ma'lumat. 10 hari itu. Dan disebut amal sholat tadi saya sebut hadisnya. Ya, amal sholat itu apa? Umum apa saja Pak. Apa yang paling penting yang wajib. Sholat wajib dijaga, tambah dengan sunnah. Sedekah, birrul walidain, ya, semua kebaikan, jangan diremehkan. Ya, termasuk takbiran ini. Nanti pulang takbiran. Ya, insya Allah. Ini saya mau ke Cianjur juga ini, ngisi kajian di sana. Udah datang yang anak yang mau ngantarkan. Ya, takbiran Pak. Nanti takbir terus sampai hari tasyrik. Ya, tasyrik muqayyad habis sholat. Bahkan Ibnu Abbas takbirannya sejak ba'da subuh hari Arafah. Nanti hari Arafah puasa, jangan sampai ditinggalkan. Kalau sekarang besok mau puasa silakan 10 hari, Nabi 9 hari Dzulhijjah ya, beliau puasa. Gitu. Tapi kalau kita yang mampu saja. Tapi tanggal 9 jangan sampai ditinggalkan. Ya, alhamdulillah kebetulan bisa sama semua. Ini benar-benar nikmat yang sangat besar. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.